Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini kita akan menceritakan sejarah di balik penjara paling menyeramkan di Indonesia, yaitu Lapas Nusa Kambangan. Nah, Nusa Kambangan kini tengah menjadi sorotan setelah artis yang berinisial A dipindahkan ke tempat tersebut bersama 5 narapidana lainnya dengan status high risk atau beresiko tinggi. Tapi kita nggak bahas itu ya. Yang kita bahas mengenai sejarah dari Nusa Kambangan itu sendiri ya. Perlu kita ketahui bahwa Pulau Nusa Kambangan itu berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mungkin kalau kita lihat dari kejauhan, pulau itu terlihat sangat indah. Tapi kita tidak tahu ya cerita apa di balik keindahan pulau tersebut. Di balik hijaunya pohon dan ketenangan alamnya, ternyata pulau ini menyimpan kisah yang gelap. Sejak awal abad ke-20, Nusa Kambangan telah dikenal sebagai pulau penjara atau tempat diasingkannya para narapidana paling berbahaya di Indonesia. Sejarah panjang Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan dimulai sejak masa kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1908, penjara ini dirancang khusus untuk menahan para pelaku kejahatan kelas berat dan tahanan politik. Hingga kini, Nusa Kambangan menjadi simbol hukuman, isolasi, dan ketegasan hukum di Indonesia. Jadi pada masa itu, Nusa Kambangan ditetapkan sebagai kawasan tertutup dan dijadikan tempat pembuangan bagi para penjahat berbahaya. Belanda kemudian membangun beberapa komplek penjara di pulau ini, lengkap dengan sistem keamanan tinggi dan lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Nah, sampai sekarang fungsi pulau ini tidak banyak berubah. Pemerintah tetap menjadikannya tempat pengasingan bagi narapidana yang dianggap berpotensi mengancam keamanan negara. Lapas Nusa Kambangan menjadi tahanan politik di era Presiden Soeharto, terutama mereka yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Banyak dari mereka yang ditahan tanpa melalui proses pengadilan dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Penjara dengan keamanan super ketat, Nusa Kambangan sering disebut sebagai Pulau Keamanan karena tingkat keamanannya yang luar biasa tinggi dan statusnya sebagai lokasi eksekusi bagi para terpidana. Untuk masuk ke pulau ini, seseorang harus menyeberang dari Pelabuhan Wijayapura di Cilacap menggunakan feri khusus yang hanya diperuntukkan bagi petugas dan narapidana. Salah satu orang yang pernah mendekam di Nusa Kambangan ialah Johnny Indo. Pasti kita juga tidak asing dengan nama Johnny Indo. Johnny Indo merupakan otak dari aksi perampokan toko emas pada tahun 1970-an. Selama beraksi dari akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980, Johnny Indo berhasil mengumpulkan total 129 kg emas hasil dari rampokan. Namun kabarnya sebagian emas itu ia bagikan kepada warga miskin di sekitar tempat tinggalnya, sehingga membuatnya dijuluki sebagai Robin Hood Indonesia. Nah, aksinya tersebut terbongkarlah
Dan pada tanggal 17 Desember tahun 1979, ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Lapas Nusa Kambangan. Tak betah mendekam di penjara, Johnny Indo membuat geger publik dengan melarikan diri pada bulan Mei 1982 bersama 34 narapidana lainnya. Setelah 12 hari dalam pelarian, Johnny Indo akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Johnny ditemukan masih bersembunyi di sekitar hutan bakau Pulau Nusa Kambangan dalam kondisi lemah dan kelelahan. Berbicara mengenai eksekusi para terpidana kelas berat, sejumlah narapidana lain seperti pelaku bom Bali tahun 2002 lalu, yakni Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra, diketahui dieksekusi di sana. Selain itu, pengedar narkoba kelas kakap, Freddy Budiman, yang terjerat kasus narkoba, juga dieksekusi di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan. Tak hanya itu saja, Nusa Kambangan juga ternyata memiliki cerita misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak pengakuan dari warga dan petugas lapas yang berjaga di sana mengaku melihat atau mendengar suara-suara yang aneh atau tak lazim. Konon, banyak petugas yang kerap mengalami penglihatan atau penampakan sosok makhluk astral yang menyerupai manusia. Konon ceritanya, di pertigaan Kamboja, sebuah lokasi di Pulau Nusa Kambangan ini menjadi tempat berbagai makhluk halus berkumpul, termasuk pria tanpa kepala yang disebut dengan nama Mbah Syukur. Nah, sebetulnya masih banyak cerita-cerita lain mengenai Pulau Nusa Kambangan ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa ya, ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya.